Ya Allah, itu Pak Permana ya? Diduga korban ini pergi mengaji, namun sampai dengan hari Senin ini tidak kembali. Permana jahat, saya bilang, saya juga tahu kena Permana jahat, saya bilang gitu aja. Malam itu, suasana Jalan Nusantara Harapan Jaya Bekasi Utara disesaki warga dan aparat kepolisian. Ada kabar menggemparkan di wilayah ini. Dari sebuah rumah kontrakan ditemukan dan casing handphone yang terbungkus plastik yang diduga kuat milik salah satu korban. Polisi juga menyita barang bukti sebilah pisau, sandal, dan ember bekas coran dari dalam rumah kontrakan. Inilah wajah terduga pelaku yang ditemukan terkapar dengan luka sayat di tangan. Namanya Permana. Ia merupakan penghuni rumah kontrakan tempat ditemukannya dua jasad wanita yang dicor di bawah tangga rumah. Permana tewas dalam perjalanan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi. Sudah dari hari Minggu, diduga korban ini pergi mengaji, namun sampai dengan hari Senin ini tidak kembali. Nah, sehingga dengan kecurigaan itu dia mencoba mencari dan ditemukanlah di sekitar TKP ini. Keesokan harinya, polisi membongkar coran tempat kedua jasad wanita nahas itu ditemukan. Mereka dipastikan menjadi korban pembunuhan. Keduanya adalah Yusi Purwati, 48 tahun, warga perumahan Pulau Gebang Indah, Blok J13 Cakung, Jakarta Timur. Dan Heni Purwaningsi, 47 tahun, warga Cakung, Jakarta Timur. Pak, selama pembongkaran kesulitan atau gimana? Tidak ada. Tidak ada. Kan tidak sampai dari 1 jam tadi sudah berhasil kita. Karena dia dikubur di cor itu memang ubin lama di tangga masih basah, terus ditutup dengan coran semen dan batu kerikil. Pak, ya. kedalaman berapa? Siapa? Nggak ada kedalaman. Artinya tidak dibikin lubang, Pak ya? Tidak. Pak, posisi korban itu ketekuk atau gimana, Pak? Apa lurus gitu, Pak? Lurus, ya. Ditumpuk ya, Pak? Ditumpuk dua ya? Ya. Jasad kedua korban kemudian dikirim ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diautopsi.
Ya Allah, ya Allah, itu Pak Permana ya? Diduga korban ini pergi mengaji, namun sampai dengan hari Senin ini tidak kembali. Permana jahat, saya bilang, saya juga tahu kena Permana jahat, saya bilang gitu aja. Yusi Purwati dan Heni Purwaningsih tewas mengenaskan. Keduanya ditemukan dicor di dalam rumah kontrakan di Kafling Bulak Sentul, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara. Setelah dilakukan autopsi, jenazah kedua korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Saya meminta bantuan anak saya menggunakan aplikasi Google untuk mengetahui keberadaan handphone almarhum terakhir diaktifkan. Nggak taunya keluarga teman almarhum Bu Heni juga melakukan hal yang sama tanpa saya ketahui, dan kami mendapat titik yang sama, yaitu di Harapan Jaya, yang membuat saya merasa yakin bahwa kedua almarhumah ada di sekitar Harapan Jaya. Saya menanya-nanya. Sekitar jam 3-an saya mendapatkan baru lokasi tempat Pak Permana ngontrak. Peristiwa ini bermula pada Minggu 26 Februari 2023. Dari rekaman CCTV yang kami dapat, sore itu Permana terlihat pulang ke rumah kontrakan dengan menggunakan sepeda motor. Disusul Yusi dan Heni. Mereka kemudian masuk ke dalam rumah. Heni Purwaningsih sempat terlihat keluar rumah menuju sebuah warung. Untuk kemudian kembali ke dalam rumah dan tak terlihat lagi sampai ditemukan menjadi mayat. Keesokan harinya, terlihat satu unit mobil material datang ke rumah kontrakan Permana membawa pesanan pasir, batu kerikil, dan semen. Bisa dipastikan, sebelum kedatangan mobil material ini, Permana telah mengeksekusi Yusi dan Heni. Semen, batu kerikil, dan pasir yang dipesan oleh Permana inilah yang digunakan untuk mengecor jasad Yusi dan Heni. Toko material ini lokasinya tak jauh dari tempat ditemukannya jasad dua wanita yang dicor di dalam rumah. Dan pria ini adalah Archie, si pemilik toko. Dari keterangan Archie, Permana datang ke tokonya pada Senin pagi. Ia datang dengan menggunakan sepeda motor. Permana kemudian memesan bahan bangunan dan peralatan tukang. Archie tak menyangka kalau bahan bangunan yang dipesan oleh Permana ternyata digunakan untuk mengecor jasad manusia. Nggak tahu malah saya pertamanya. Totonya polisi kesini baru dikasih tahu kalau dia beli di sini. Kaget juga ya. Iyalah.
Iring-iringan mobil ambulans dan mobil pengantar jenazah Yusi Purwati tiba di tempat pemakaman umum Malaka, Duren Sawit, Jakarta Timur. Yusi dimakamkan satu liang dengan mendiang ayahnya, Sunadi. Suasana haru tampak terasa saat proses pemakaman. Para kerabat dan keluarga tak mampu menahan tangis saat jenazah dimasukkan ke liang lahat. Mereka tak menyangka kalau Yusi pergi lebih cepat dengan cara yang cukup tragis. Saat meninggalkan rumah pada Minggu sore, Yusi berpamitan untuk mengaji. Ia kemudian mengajak temannya, Heni Purwaningsi. Selama kita kenal zaman kuliah dulu sampai sekarang puluhan tahun ya, baik sekali, nggak pernah masalah kan. Silaturahmi terakhir dengan almarhumah beberapa bulan yang lalu ada silaturahmi acara reunian. Yusi Purwati kini telah pergi untuk selamanya. Ya Allah, itu Pak Permana ya? Diduga korban ini pergi mengaji, namun sampai dengan hari Senin ini tidak kembali. Permana jahat, saya bilang, saya juga tahu kena Permana jahat, saya bilang gitu aja. Tewasnya Yusi Purwati dan Heni Purwaningsi di tangan terduga pelaku Permana sempat membuat geger warga kota Bekasi. Lalu, apa hubungan antara kedua korban dengan terduga pelaku? Kabar yang kami terima, Yusi dan Permana ternyata sudah lama kenal. Keduanya bekas teman sekolah. Sedangkan Heni, teman dekat Yusi, ia sama sekali tak mengenal Permana. Saat kejadian, Heni hanya mengantar Yusi ke tempat Permana. Kabarnya saat itu Yusi hendak menagih utang kepada Permana. Yang sempat menjadi pertanyaan, apakah ada motif lain dalam kasus ini? Mengingat saat ditemukan salah satu korban nyaris tanpa busana. Hal ini diperkuat saat polisi menemukan pakaian salah satu korban di tempat sampah. Kita masih lakukan penyelidikan, pendalaman, kita proses sidik. Nanti siapa pelakunya akan kita dapatkan, apa motifnya masih dalam tahap Ada barang-barang korban nggak Pak di dalam rumah sini Pak? Siapa? Barang-barang korban yang ditemukan? Ada satu unit sepeda motor yang digunakan dua perempuan yang berboncengan. Purwo Darmanto, pria ini adalah ketua RT 11, wilayah di mana peristiwa pembunuhan ini terjadi. Pada saat kejadian, kebetulan ia sedang tidak ada di tempat. Kemudian ia dihubungi oleh salah satu warga. Awalnya kan informasi pada tanggal 27 hari Senin itu saya dapat telepon dari Pak RW. Ya, dari awal yang kita tahu dapat telepon dari Pak RW, ditanyakan apakah ada warga RT Bapak yang bernama Permana. Ada, terus kami disuruh pulang, disuruh merapat ke lokasi untuk menemani dua orang suami ini yang kehilangan istrinya. Nah, kita ketemu, kita kumpul, kita diceritain. Di situ sudah hadir Pak Babinsa, Bimaspol, ya, yang sudah, dan kedua keluarga dari wanita yang hilang itu. Setelah mendapatkan keterangan dari kedua suami korban, Purwo pun sempat menghubungi Permana. Di telepon tidak ada jawaban, tapi aktif pada saat itu. Nah, kalau yang perempuannya dua kan memang sudah tidak aktif. Dibantu warga setempat, akhirnya pintu kontrakan Permana dibuka paksa. Pas masuk pertama,
melewati kamar, mandi, dapur, terus ke kamar utama. Dibuka sama Pak Polisi, di situ sudah tergambar darah tergeletak banyak di lantai. Dan dilihat di situ ada Pak Permana tidur di kasur ubin. Purwo pun terkejut ketika melihat Permana sudah tergeletak di lantai kamar dengan bersimbah darah. Purwo sama sekali tak menyangka kalau Permana diduga terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Kesehariannya dia ramah, tamah, bergaul dengan masyarakat, sosialisasi dengan masyarakat juga baik. Artinya dia ikut arisan keluarga, arisan warga, dia ikut kerja bakti juga ikut, bahkan di jadwal ronda pun ikut. Sejak 8 bulan yang lalu kurang lebih dia berpisah dengan istri dan anaknya pulang ke rumah orang tuanya. Memang secara pribadi agak beda dengan waktu sebelumnya. Artinya kadang ikut kumpul, kadang enggak. Untuk mengetahui lebih dalam sosok Heni Purwaningsih, kami sempat mendatangi keluarganya. Saya nggak nerima. Maaf ya. Silakan. Nggak bisa. Saya lagi musibah. Benar-benar lagi musibah. Silakan. Saya udah usir. Bapak, saya ngorbatin bapak duit atau nyari saya ngorbatin bapak. Coba saya lagi musibah ya. Ya, saya minta tolong. Saya paham. Maafin saya ya. Ya, Pak. Silakan. Kalau mau yang mungkin yang satu dari saya enggak. Maaf. Silakan. Ya. Para kita pengen tahu keseharian korban seperti apa gitu, Pak. Namun sayang, keluarga menolak untuk memberikan keterangan. Saya minta tolong. Kami kemudian mencoba menemui keluarga Yusi Purwati. Di rumah ini kami bertemu Ibunda Yusi. Itu baik semua, baik semua. Bilang saya itu semua baik Bu, katanya. Ya Allah, kata saya. Ini jahat banget, Permana jahat. Saya bilang, saya juga tahu kenal Permana jahat. Saya bilang gitu aja. Gak ingat ditolong bagaimana dulu. Sebelum ditinggal pergi sang anak, Ibunda Yusi sempat melihat gelagat tak biasa yang dilakukan oleh sang anak. Sebelumnya saya mau kemana, nyumin saya, nyumin saya aja Bu. Bu jangan kemana-mana, tiduran aja. Kalau ini nggak usah masak, beli aja, ntar nungguin cucu saya yang laki itu kan itu pinter naik motor kan. Kita kan kakinya sakit, kalau jalan kan sakit banget ya. Ntar kalau saya lagi bengong ini sehat ya Bu. Iya, iya menyandain terus. Biasanya juga nggak pernah dari